Warahmatullahi wabarakatuh. Terus apakah sebenarnya asesmen kompetensi minimum itu atau AKM? Menurut Pak Menteri, asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, benar-benar mendasar, kemampuan yang benar-benar mendasar, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Kompetensi minimum dalam hal apa? Dalam hal literasi dan numerasi. Kadang disebutkan literasi apa? Literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca itu bukan dimaknai kemampuan anak bisa membaca atau menulis saja. Kalau itu anak 3 SD sudah bisa. Baru sejauh mana anak itu bisa menangkap sebuah kalimat, sebuah kejadian yang diuraikan dalam bentuk tulisan, ya, bisa memahami atau tidak. Nah, itu yang dimasukkan dalam literasi membaca. Asesmen nasional meliputi 3 bagian. Yang pertama, AKM. AKM dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif, literasi dan numerasi peserta didik. Literasi dan numerasi itu apa sih? Kemampuan literasi di sini erat kaitannya sama kemampuan kita dalam memahami suatu informasi dari bacaan. Mampu tidak anak itu memahami sebuah bacaan, kemudian dituangkan dalam sebuah jawaban. Ya, tidak ada istilah. Kalau dulu kan ada UN, berarti ada SKHUN, berarti ini nggak ada apa SAKM. Tidak ada, Pak. Ini tidak dinilai secara individu. Ini penilaian yang dinilai satuan pendidikan, sekolahnya. Kalau UN yang dinilai individunya, Pak. Kalau UN, kalau AKM sekolahnya yang dinilai. Diketahui dari sampel, makanya pelaksanaan UN dengan AN pesertanya beda. Kalau UN itu pesertanya seluruh siswa di jenjang pendidikan terakhir. Kalau AN, asesmen nasional AKM, ya, dipilih secara random acak. Dan di tengah kelas di setiap satuan pendidikan. SD di kelas 8, kemarin sudah sampaikan, SMP di kelas 8, SD kelas 5, SMP di kelas 8, SMA di kelas 11. Kenapa demikian? Setelah nanti hasil AKM dilakukan pada mereka, harapannya setelah dilaporkan nanti diketahui AKM-nya seberapa, kemudian dilakukan tindakan perbaikan sehingga anak-anak yang di tengah kelas ini masih bisa menikmati perbaikan pembelajaran. Itu makanya di kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk anak SMA. Tidak di akhir. Harapannya seperti tadi, nanti masih ikut menikmati perbaikan setelah AKM dilaksanakan di kelas tengah-tengahnya. Itu Pak Toyo. Ya. Kita lanjutkan. Sedangkan untuk numerasi sendiri berkaitan dengan kemampuan mencerna informasi dalam bentuk angka atau kuantitatif. Tadi sudah saya sebutkan, ya, jadi jangan hanya kayak matematika roh, tetapi di setiap mata pelajaran itu pasti ada angka-angkanya. Ya, di IPS ada menghitung pajak, ada menghitung rugi laba, ya, kalah berta. Di IPA apalagi. Yang kedua, survei karakter. Bagian kedua adalah survei karakter. Kalau AKM digunakan untuk menguji kemampuan kognitif siswa dalam bidang literasi dan numerasi. Sedangkan survei karakter dirancang untuk mengukur capaian belajar siswa dalam bidang sosial emosional berupa pilar karakter dengan tujuan untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Itu ya.
Jadi kalau karakter ya kaitannya dengan karakter anak yang ditanyakan melalui uraian soal kasus sebagai stimulus, sebagai pancingan dari sebuah pertanyaan nantinya. Dan survei lingkungan belajar, nah lagi ya, kegiatan bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Lingkungan belajar ya kita yang tadi sudah saya sebutkan, tidak perlu diulang lagi ya. Lingkungan belajar anak mendukung tidak, ya, betul. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi AKM ini muncul setelah adanya nanti panjenengan bisa bertanya sambutan dari Pak Menteri. Yang jelas kita dibandingkan dengan luar negeri, tetangga kita, pendidikan kita kalah. Ya, kita sudah setelah diteliti, kenapa sih kelanya di mana? Ternyata terletak di literasi dan numerasi. Untuk itu kemudian sekarang ini baru diajar bisa-bisa nih, diluncurkan, digelontorkan. Sehingga kalau kita tidak pelajari ya ketinggalan zaman. Yang minimal ya kita ngerti lah apa tuh AKM itu, ya, kalau AKM baik, ya. AKM, oke. Bedanya asesmen nasional sama ujian nasional? Ini pertanyaan Pak Sutoyo tadi. Yang pertama tentang metode. Kalau UN diujikan menggunakan fixed test atau satu set soal untuk semua peserta. Sedangkan di AKM, soalnya yang diujikan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Sesuaikan kemampuan. Bentuk ujiannya pun beda. Di AKM, soal yang diujikan tidak hanya pilihan ganda saja. Sementara kalau di UN, pilihan ganda dan uraian untuk makhluk tertentu. Ya, misalnya matematika jangan pakai uraian. Di UN pilihan ganda semua ya. Nah, di AKM ini bervariasi, bahkan ada 5 varian di AKM. Di antaranya pilihan ganda. Pilihan ganda pilih satu jawaban yang benar. Ada beberapa jawaban, pilih satu yang benar. Yang kedua pilihan ganda kompleks. Ada lebih dari satu jawaban yang benar. Yang ketiga isian singkat. Yang keempat uraian, dan yang kelima menjodohkan. Menjodohkan, kalau ya jadi menjodohkannya bisa, iya bisa ditarik garis dengan garis kayak atau cara menjodohkan dengan A, B, C dan seterusnya, ya. Gitu. Terus yang kedua, hal yang diukur. Hal yang diukur, kalau di ujian nasional, yang diukur dalam ujian adalah capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan penguasaan materi dalam mata pelajaran. Jadi yang ada di kurikulum mata pelajaran IPS itu isinya apa saja, dari partisat dan seterusnya, kemudian diukur dalam ujian sekolah. Matematika juga demikian, kemudian diukur dalam UN. Itu kalau UN. Sedangkan di asesmen nasional yang diukur adalah kompetensi siswa pada literasi dan numerasi, karakter siswa, dan gambaran lingkungan belajar. Makanya ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Ini bedanya UN dengan AN. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dampak dari proses pembelajaran yang dilakukan setiap satuan pendidikan. Itu peserta tesnya. Terus bagaimana tentang pelaporan hasil tesnya?
Perbedaan antara UN dan asesmen nasional selanjutnya ada pada pelaporan hasil tes. Nah, jika UN yang menjadi pelaporan hasil tes adalah nilai setiap siswa, kalau ada siswa yang mencapai nilai sempurna itu bisa menjadi tolak ukur dari sebuah sekolahan. Sedangkan kalau AN yang menjadi pelaporan hasil tes adalah nilai agregat tiap sekolah dan nilai agregat per wilayah. Jadi hasil dari AKN itu yang dinilai bukan individunya, tapi satuan pendidikannya. Kalau tidak benar, terima kasih sebelumnya. Kita akhiri, mudah-mudahan